Masih bersama saya Yuda Yusufa. Di konten kali ini mungkin agak berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Karena di konten kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah horor dari salah satu viewer yang sudah mengirim ceritanya melalui email saya. Sebelum masuk ke cerita, saya akan menjelaskan bahwa di konten kali ini ada dua sesi. Yang pertama yaitu saya akan bercerita tentang kisah horor yang sudah dikirim oleh viewers. Dan di sesi berikutnya, saya akan mencoba membedah cerita horor tersebut bersama rekan saya. Baik, simak video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tolong cepat subscribe dan like, share, and comment. Kisah ini menceritakan seorang perempuan yang kerap diganggu oleh sosok makhluk hitam, besar, dan tinggi. Sebut saja sosok perempuan ini bernama Sinta. Keanehan ini bermula ketika Sinta menginjak usia remaja. Di saat itulah, Sinta baru menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Dengan kemampuannya, dia merasakan keanehan di setiap malam menjelang tidurnya. Dia selalu dihantui oleh sosok bayangan hitam, besar, dan tinggi yang bersembunyi di belakang lemari. Namun karena kejadian tersebut bukan hanya cuma satu atau dua kali, bahkan hampir setiap malam bagi Sinta, hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa. Di malam berikutnya hal yang tak terduga pun terjadi, di mana semula sosok bayangan yang hanya diam kini berjalan mendekati Sinta. Dan ketika sudah dekat, tiba-tiba sosok bayangan ini berubah wujud menjadi pria yang sangat tampan. Bersamaan dengan perasaan yang sangat kaget, ternyata sosok bayangan ini sudah mencengkeram kedua tangan Sinta. Tak bisa apa-apa, hanya bisa pasrah dan berdoa di dalam hati. Kejadian ini terjadi berulang-ulang kali sampai pada akhirnya Sinta merasa mual, demam, bahkan sampai menggigil. Dan di saat inilah ibunya mengetahui hal tersebut dan menanyakannya kepada Sinta. Dan akhirnya Sinta menceritakan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Singkat cerita, Sinta dan ibunya pergi ke dokter. Namun setelah dicek medis, tidak ditemukan apapun gejala penyakit tersebut. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk ke salah satu orang pintar. Yang benar saja, ternyata di situ ditemukan sebuah janin di dalam perut Sinta. Tanda kutip, hamil ke. Sini mereka bersepakat memutuskan untuk menggugurkan janin tersebut dengan bantuan orang pintar ini. Di saat inilah hal menyeramkan terjadi. Saya akui memang menyeramkan. Ketika janin itu sudah mulai gugur, alangkah terkejutnya. Yang keluar bukannya darah segar, melainkan darah yang bercampur dengan belatung. Menurut penuturan dari pengirim, belatung ini tidak sedikit, melainkan hampir 3 ember. Nah, setelah gugurnya janin tersebut, sosok ini sudah tidak muncul lagi bahkan hingga sampai saat ini. Oke, mungkin cerita horornya seperti itu. Dan kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu membedah cerita horor. Dan saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Nanda Pandada. Oke, mungkin karena rekan saya masih ada urusan, jadi tidak bisa menemani saya untuk membedah cerita horor kali ini. Jadi saya akan mencoba membedahnya sendiri ya. Pertama, saya akui memang cerita ini sangat menyeramkan. Coba bayangkan sendiri ya, Anda diganggu oleh sosok bayangan hitam yang besar dan tinggi. Pasti semua orang takut. Tapi di cerita ini saya tidak menemukan horornya gitu loh. Karena kebanyakan cerita horor itu diawali dengan kisah yang tragis. Entah itu pembunuhan atau semacam tabrak lari dan lain-lain lah ya. Banyak. Tapi di sini kenapa tiba-tiba dia menginjak usia remaja, dan di situ baru dia mengalami gangguan seperti itu. Apakah setan ini melihat-lihat umur kalau akan mengganggu manusia? Kan nggak masuk logika juga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di sini diceritakan bahwa hantu ini berubah wujud menjadi seorang pria yang tampan ketika mendekati si perempuan itu.
Kenapa harus menjadi pria yang tampan? Kan masih banyak yang lainnya karakter gitu loh. Kenapa harus pria tampan? Ya ini yang salah satu menjadikan wanita di Indonesia ini mencari pria yang good looking. Ya salah satunya ini mungkin. Oke, dan yang ketiga ini, ketika janin yang ada di dalam perutnya perempuan ini digugurkan, itu yang keluar bukan darah segar melainkan darah bercampur dengan belatung. Nah, di sini saya kurang setuju sih ya. Maksudnya kurang logis gimana gitu. Kok keluarnya belatung gitu? Kenapa nggak paku atau yang lainnya? Kan juga bisa. Padahal belatung itu kan binatang makhluk yang bisa hidup. Di sini kalau di perut itu ya bergerak-gerak pasti terasa. Tapi kenapa nggak terasa mbaknya ini? Ya mungkin segitu dulu sih ya. Mendebah cerita kali ini. Dan mungkin di video selanjutnya nanti kita akan mendatangkan rekan saya untuk mencoba membedah cerita horor yang akan saya bawakan selanjutnya. Atau mungkin buat kalian yang mempunyai cerita horor, bisa kirim cerita kalian melalui email saya ya. Nanti saya tulis di bawah sini. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan tetap pantengin terus channel Double Y. Bye.